Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Di video kali ini saya Erni Firdausia, CGP Angkatan 11 Kabupaten Sumeneb dari SDN Marengan Daya 1 akan melaksanakan kegiatan pra-observasi aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Di video kali ini saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Bapak Agus Sulaiman yang akan menjadi objek observasi saya nanti. Assalamualaikum Bapak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Gimana nih kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Tetap semangat ya Pak ya? Semangat. Tetap semangat walau penat dengan aktivitas yang padat, begitu ya Pak ya. Oke, begini Bapak, untuk kegiatan pra-observasi nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Siap. Dan nanti saya juga meminta izin untuk melakukan supervisi ketika Bapak mengajar, gitu ya Pak. Siap. Jadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti di kegiatan pembelajaran? Yang pertama, jadi ini dari mata pelajaran yang nanti yang kita angkat pas dari TP itu ada 2 TP, yaitu siswa bisa menganalisis perubahan wujud benda. Ya. Yang Analisis kedua, ya, Pak, ya. ya. Kemudian selain menganalisis, Yang kedua, siswa peserta didik itu bereksperimen tentang perubahan wujud benda, yang mana eksperimen ini langsung berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. jadi kontekstual begitu ya Ya. Pak ya, lebih konkret. Jadi tidak hanya abstrak. Jadi nanti anak-anak juga Langsung praktik. akan melakukan kegiatan secara langsung. Oke, jadi itu tujuan pembelajarannya ada 2, yaitu menganalisis dan melakukan praktikum gitu ya Pak ya. Kemudian area pengembangan yang akan Bapak lakukan itu nanti di bagian mana Pak? Area pengembangannya adalah di keterampilan dan sikap dari peserta didik. Ya, jadi ya, karena di situ ada praktikum ya Pak ya. Ya. Jadi yang akan menjadi area pengembangan keterampilan dan sikap gitu ya Pak ya. Pada saat melakukan praktek di sana peserta didik kan aktif. Jadi saya sebagai guru nanti akan menilai keaktifan anak dalam kelompok, kita suka. Kemudian sikapnya Pak, siapa yang dinilai Pak? Sikap itu ada 4 aspek insya Allah. Yang pertama tentang pemasaran materi, kedisiplinan, dan tentang kolaborasi dengan peserta yang lain, aktif Pak. Gitu ya Pak ya, oke. Jadi nanti model pembelajaran yang akan Bapak gunakan ketika pembelajaran perubahan wujud benda ini apa Pak? PBI, program bersikuler nih. Jadi disajikan Yang masalah masuk dulu, masalah dulu. masalah real kepada peserta didik gitu ya Pak ya. Kemudian siswa sesuai dengan TP-nya menganalisis, kemudian membuktikan dengan bahwa praktikum gitu ya Pak ya. di siswa di sini tidak hanya mengetahui abstrak, tapi langsung mengalami, oh ternyata seperti ini. Kemudian strategi pembelajaran yang akan Bapak terapkan nanti, strategi pembelajaran apa Pak? Strateginya berdiferensiasi. Iya Pak. Karena memang kebutuhan siswa Berbeda-beda. beragam, Iya. jadi dibutuhkan pembelajaran yang berdiferensiasi begitu ya Pak. Oke. Tapi sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak tentang penilaian ya Pak ya. Iya. Nah, kalau ada akan melakukan observasi kepada siswa, penilaiannya, bentuk penilaiannya selain observasi mungkin apa Pak ya? Selain observasi itu ada keterampilan tentang mengungkapkan, yaitu presentasi. Dan salah satunya adalah keberanian untuk maju mengungkapkan hasil dari eksperimennya, yaitu sebuah presentasi dari setiap kelompok. Jadi bentuk penilaiannya nanti pada saat
akan mengobservasi waktu anak-anak bekerja, begitu ya Pak ya. Kemudian dari hal presentasi, begitu ya Pak ya. Ada hasilnya itu di dalam presentasi. Oke, ya, Pak. Kemudian sasaran kelas Pak dan waktu pelaksanaannya nih Pak, kapan kira-kira Pak Agus akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tentang wujud benda ini Pak? Sasarannya di fase berikutnya. Setelah 3 Allah mata pelajaran campur pas karena sana program wujud benda dan insya Allah observasi ibu mau masuk ke kelas Bapak ngajarnya kapan? besok Besok ya Pak ya. Jam berapa Pak? Jam ke berapa? 4-5 setelah 2 jam gitu ya Pak ya. Jadi saya mohon izin besok untuk melakukan observasi di kelas Bapak, melakukan supervisi akademik ya Pak ya. Jadi semua pertanyaan yang saya tadi ajukan itu sudah tertuang di dalam modul ajar ya Pak ya. Jadi besok diharapkan Bapak bisa mempersiapkan diri sesuai dengan modul ajar yang sudah Bapak buat, dan saya akan melakukan observasi di kelas Bapak ketika Bapak mengajar. Itu ya Pak ya. Makasih sebelumnya Bapak atas waktunya. sama Demikianlah kegiatan praobservasi saya bersama teman sejawat saya yang akan menjadi objek pengamatan saya besok. Semoga kegiatan observasi besok berjalan lancar. Demikian kegiatan praobservasi saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama yang dilanjut dengan bacaan doa sebelum belajar. Yuk, salah satu kita pimpin. Kita kelasnya, suaranya kuat. Siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa adril zalimin bidzalimin wa alikana min bainihim salimin. Hadir. Ya. Afifatus Solia. Sakir. Ahmad Fatih Saka. Hadir. Ahmad Iman Sarahman. Hadir. Alia Nabila Zahra. Deni Apriliasari. Hadir. Fadia Insira. Hadir. Fadlan Ridho Ilahi. Ya. Farah Dwi Alvina Asri. Fitri Novita. Hadir. Dina Silviana. Hadir. Punya satu, ini apa? Baik, ini ST. Apa yang dilihat di sini? Air. Air. Di permukaan gelas ada apa? Air. Bintik-bintik Air. air. Ini disebabkan oleh apa? Mengembun. Bagus.
di dalam minuman ini ada yang disebut dengan es. Tadi esnya besar, sekarang sudah mengecil. Dinamakan apa? Mencair. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda ini dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalian kalau pas melihat ibu kita menjemur pakaian, pagi dijemur, sore hari, apa yang terjadi pada pakaian itu? Kering. Itu namanya apa? Menguap dari yang cairan. Karena ada sinar atau kalori yang panas lebih tinggi, maka itu secara tidak langsung menguap. Contoh lagi, pernahkah kalian makan es krim? Beli es krim di toko, rumah kalian agak jauh. Sampai di rumah, apa yang terjadi pada es krim? Cair. Karena suhu di luar sama yang ada di dalam freezer. Kita bersama-sama untuk membangkitkan semangat belajar kita bersama-sama. Bisa dipimpin satu, yuk. Yuk, teman. Kalau ikuti katanya teman kita, 1, 2, 3 bersama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Buka lama kamu, pasang telingamu, lihatlah ke depan, belajar bersama. Terima kasih. Ini penyemangat kita untuk belajar sampai ke belakang. Nah, ini kita akan bereksperimen ya. Kita akan menonton video, kita akan bereksperimen. Siapkah kita akan menonton sebuah video tentang perubahan wujud benda? Oke, kita akan lihat. Tolong videonya disimak baik-baik. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Siang-siang memang paling enak minum es. Iya, rasanya segar sekali. Ini di dalam gelasku ada 4 es. Kalau punya kamu berapa, Elo? Kalau punya aku cuma 3 esnya. Kalian sekarang minum apa itu? Ini es jus buah ya. Enak sekali. Iya, segar ya. Loh ya, ini esnya kok semakin kecil. Iya, punyaku esnya juga semakin kecil ya. Itu berarti esnya mencair. Karena es adalah air yang menjadi padat akibat suhu yang dingin. Lama-kelamaan, es di air menyebabkan suhu dinginnya berkurang. Dan akhirnya, es itu menjadi air. Mencair itu apa ya? Mencair itu perubahan dari yang padat lalu berubah menjadi cair. Seperti es berubah menjadi air. Itu namanya perubahan. Ada panah dari padat mencair jadi air ya. Tadi seperti minuman Bapak. Tadi es batunya banyak. Sekarang sudah mencair dan tinggal airnya. Apakah es teh yang ada di dalam gelas bertambah manis atau tidak manis? Tidak akan manis. Bagus. Nah,
Perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut mencair atau meleleh. Ya, atau apa? Meleleh. Sama dengan kalian kalau beli es krim. Kalau beli es krim, kalau kelamaan tidak dimakan, maka es krim itu akan meleleh. Nah, beberapa benda padat bisa mencair, tetapi memang tidak semuanya mudah mencair. Seperti lilin. Lilin itu agak padat. Lilin bisa cair karena ada apa? Karena ada api. Apakah secepat es batu mencairnya? Tidak. Cuman juga akan cair perlahan. Ya. Ada benda yang membutuhkan kalor lebih banyak. Apa itu kalor? Pernah dengar kata kalor? Pernah? Kalor itu adalah energi panas yang diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lain. Kalor di sini kalau kita ibaratkan adalah api atau suhu ruangan yang lebih panas. Ya, seperti lilin. Seperti lilin. Itu lilin kalau kita kasih kalor atau kasih panas yang berlebihan, maka lilin itu akan meleleh. Sudah dicatat ini kalornya. Kalor adalah, dicatat dulu kalornya. Kalor adalah, dari kalornya ya. Kalor adalah, kalau ini kan sudah ya, insyaallah sudah tahu semua ya. Kalor adalah aman lagi, kita akan bereksperimen hari ini. Masukkan bukunya semuanya. Bukunya masukkan, lalu keluarkan alatnya. Gak masuk dulu, masukkan bukunya biar tidak terkena api. Keluarkan alatnya. Alatnya keluarkan, sudah. Mana ini kelompok ini mana? Ya. Sudah? Ini Bapak akan bagikan gelasnya. Bapak akan bagikan gelasnya. Ini gelas ini. Ini satu, nanti kita masukkan es batunya ya. Apa yang terjadi nanti kalian lihat. Nih, jangan di situ, diisi es. Ini yang ada esnya. Nah. Ini nak. Udah? Yuk, sebelum ini kita akan eksperimen ya. Apa yang terjadi nanti itu. Yuk, untuk penyemangat ya, untuk penyemangat lagi. Yuk, untuk penyemangat kita sebelum bereksperimen. 1, hitungan tepuk 3 tetap. Bukalah. Yuk. Bukalah matamu, pasang telinga.
akan bereksperimen. Ini ada korek dari Bapak dan kalian akan kasih setiap gelas Bapak akan ngisi airnya. Tolong nanti ini lilingnya ada. Gak apa-apa turun. Ini ya, dari sini aja ya. Ya. Ini sudah mencair ya ini ya. Nah ini cairan ini akan berfungsi pada lilin untuk memperkuat atau memperkokoh lilin untuk berdiri. Kalau kita pegang ini cairannya panas apa dingin? Panas. Makanya jangan sampai mengena tangan. Dah. Bapak, sekarang tujuan dari eksperimen ini adalah mengetahui perubahan wujud benda. Yang pertama dari beku dulu. Es batu itu apa yang terjadi pada es batu? Ini Bapak kasih air ya ini ya. Apa yang terjadi pada gelas ini? Di luarnya kalian lihat, ada apanya ini nanti? Di luar gelas itu ada apa ya? Ini dilihat juga. Dilihat, nanti kalau sudah lama-kelamaan es ini akan jadi apa? Terus di luar gelas ini ada apa? Kalian nanti tulis, Bapak kasihkan kertas, tulis ya. Bapak kasih waktu 20 menit untuk bereksperimen ya. Nanti setelah kalian mana sendoknya? Sekarang yang sendok. Nah, yang sendok. Nanti ini yang sendok Bapak kasih air setetes saja. Sedikit. Kalian panggang di atas api untuk menghilangkan panas biar tidak panas. Tolong ada kain. Ini ada kain ya. Yang bawa kain. Bawa sobek ya. Oh ini. Betul. Nah, biar tidak panas. Coba, biar tidak panas dipegang seperti ini. Nah, dibungkus dengan kain nanti. Sendoknya dibungkus dengan kain biar tidak panas. Sudah? Yang sana ada kainnya. Oh, sini. Ada kain sini. Sini pinjam. Nah. Ini Bapak kasih 1 tetes air ya. 1 tetes air. Nah, ini kalian panggang. Yang dipegang sendoknya. Jangan sampai kalian panggang apa yang terjadi pada air ini. Apa tetap atau gimana? Pinjam sampai. Panggang, mulai panggang, yuk. Kita eksperimen, yuk. Ini ada sebenarnya, enggak ada? Oh, itu ada. Nah. Yuk, siapa yang pegang ini? Yang pegang ini. Sini. Kamu ya. Biar tidak panas. Yang catat siapa nanti? Oh, yang nyatat, ada yang nyatat, yuk. Bapak kasih sini. Sedikit aja. Apa yang terjadi pada air ini kalau dipanggang lamanya? Apa tetap atau gimana? Kainnya ya. Apa? Tumpah. Mana sudah? Hah? Sudah. Ya teruskan dulu. Nanti Bapak kasih kertas. Kalian catat apa perubahannya. Baik dipanggang. Yuk, yang laki-laki sini juga lihat. Bereksperimen.
Ini ya, ini ada di sini LKPD kalian. Ya, di sini ada LKPD kalian. Perhatikan, ini ada LKPD. Nanti apa yang terjadi pada es batu ini, ya? Apa yang terjadi pada gelas ini? Ada gelas ini, ya? Ada apa? Mengapa terjadi pengembunan atau gimana? Yang kedua, sudah habis. Nah, kalau sudah habis, kalian nanti dicatat di sini ya. Apa yang terjadi pada air itu? Atau tetap atau habis? Jangan tutup. Terus kalian perhatikan juga lilinnya. Apa yang terjadi pada lilin? Yuk, dicatat. Nih ya, ini dicatat. Yang membacakan ini siapa? Ya, sini. Nah. Oh, yuk maju ke depan. Oh, yang lain dengarkan. Yang lain dengarkan, maju ke depan. Kami dari kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua dari kelompok A akan menjelaskan perubahan wujud benda. Nama eksperimen adalah mengetahui perubahan wujud benda. Unit eksperimen adalah mengetahui perubahan wujud benda. Alat dan bahan: lilin, sendok, air, es batu, gelas, korek. Langkah-langkah eksperimen adalah hidupkan lilin dengan api, siapkan sendok dan berikan air. Taruh air ke atas lilin. Beberapa kemudian airnya menjadi hilang. Memasukkan es batu ke dalam gelas, biarkan air di gelas di pinggir gelas ada detik-detik air. Batu mula-mula banyak, mula-mula menjadi kurang. Ya, yuk. Tepuk tangan dulu untuk kelompok A. Yuk. Sekarang kelompok B, ayo cepetan kelompok B. Kalau boleh pakai yel-yel. Saya dari kelompok B. Yes. Enggak apa-apa. Yuk. Sini. Ini bibirnya sampai begitu. Ini nak. Sini. Sini nak. Yuk, ayo perkenalkan diri dulu. Kalau yang lain dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan perubahan wujud benda. Ya, bagus. Laporan eksperimen. Nama eksperimen perubahan wujud benda. Tujuan eksperimen untuk mengetahui perubahan wujud benda. Alat dan bahan: lilin, gelas transparan, sendok, es batu, korek, lap. Langkah-langkah eksperimen: hidupkan lilin, masukkan air ke dalam sendok, nyalakan panggang sendok, lalu nyalakan lilin. Ya, lanjut. Masukkan air ke gelas transparan, masukkan es batu, lalu diamkan selama 5 menit. Apakah Oh, ya sudah. Ini yang kelompok B. Sekarang yang tepuk tangan dulu. Oke, siapa kelompok B? Sekarang kelompok C. Lalu gantian, yuk. Ini bagian sini, ya. Sakit. Oh. Yes. Yuk, ayo. Jalan. Yuk dengarkan yang lain. Kami dari kelompok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari sekolah Pada dulu. Dengarkan yang ini.
tetes air ke sendok dan panggang di atas lilin. Peristiwa ini disebut nama. Yang kedua, disiapkan 2 plastik dan memasukkan es batu dan air dan tunggu beberapa menit sampai cair. Peristiwa ini disebut dicair. Sudah? Yuk, kasih aplaus rambutnya. Silakan kembali. Nah, sekarang untuk memahami semua itu, sekarang Bapak punya soal, yaitu kita akan jaga asesmen formatif. Ya, asesmen formatif kita kerjakan. Sejauh mana kalian mengetahui ini? Nih, ya kasihkan. Kasihkan sama teman-temannya. Kasihkan sama teman-temannya. Kasih mama. Kasihkan. Yang hijau, Bapak kumpulkan ke Bapak. Mana yang hijau? Yang mana? Kurang? Kurang lagi? Lebih? Kurang? Kurang berapa? Yang 1. Kurang 2. Tadi sini kurang berapa? Yang hijau mana? Nih. Mana ini? Ya. Ya. Nih. Ini mungkin sudah. Mana? Bagus. Maggie mana sini? Dah. Yuk. Ya. Ya. Yuk. Makasih. Ya, bagus. Sudah selesai. Ya. Selesai. Coba sekarang alatnya sudah aman. Kalau sudah aman, sekarang kita merefleksikan diri. Pelajar hari ini kita sudah belajar tentang apa? Perubahan wujud benda. Di hari ini pelajaran yang paling menarik di bagian mana? Eksperimen. Di bagian mana yang paling menarik? Eksperimen atau tulis? Eksperimen. Pada saat apa? Mengetahui apa? Wujud benda. Yaitu ketika ada air, kita panggang, lama-kelamaan itu air menghilang. Nah, contoh yang ada di luar sana, ketika kita mau makan es krim, ketika kita menjemur pakaian, itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kita membantu ibu membuat agar-agar awalnya cair, lama-kelamaan kalau dibiarkan membeku. Kita di panas hari ingin membuat es, kita masukkan ke dalam freezer. Nah, itu adalah semua yang kita pelajari, yang kita kerjakan di rumah adalah salah satu dari perubahan bentuk wujud benda. Ya, konsentrasi dimulai ya. Kalau enggak, konsentrasi dimulai. Are you ready? Permainannya adalah yang sebenarnya dan sebaliknya. Ya, yang sebaliknya ya. Kalau Bapak bilang sebenarnya, maka ikuti sebenarnya, langkah sebenarnya. Are you ready? Yang sebenarnya. Maju. Mundur. Kiri. Yang sebenarnya ini harus konsentrasi, diulang. Konsentrasi. Yang sebenarnya.
Bapak ulangi. Kita sudah bereksperimen dan kita bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita membantu ibu membuat adonan agar-agar, itu adalah salah satu perubahan wujud cair ke padat. Kalau kita disuruh ibu membuat es batu dari cair ke sudah paham semua. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk di kemudian hari. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk semangat. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Bu Firda. Selamat siang Pak Eko. Assalamualaikum. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat Bu. Walaupun dalam keadaan padatnya. Iya. Di akhir-akhir semester ya Iya, Pak ya. benar. Tetap semangat tapi ya Pak ya. Semangat demi mencerdaskan anak bangsa. Amin. Ya Pak, kali ini kita sampai di kegiatan pasca observasi setelah kemarin saya bersama rekan saya Pak Agus. Ini Pak Agus, Pak rekan saya. Pak Agus ini yang menjadi objek observasi saya kemarin. Jadi setelah kemarin saya melakukan pra-observasi, kemudian melakukan pengamatan ketika Pak Agus melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Hari ini saya ingin melakukan percakapan pasca observasi Pak, di mana kegiatan ini bertujuan untuk memberikan refleksi atau umpan balik terkait pembelajaran yang sudah Pak Agus lakukan, begitu ya Pak. Ini untuk salah satu tugas TGP saya Pak di modul 2.3 Pak. Sukses selalu ke belakang Bu Firda. Iya. Baik. Begini Pak, setelah saya melakukan observasi di kelas Bapak kemarin, materinya tentang perubahan bukti benda, betul ya Pak ya. Sasarannya adalah siswa kelas 3 ya Pak ya. Fase B. Ada beberapa fase B. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Agus terkait kegiatan observasi kemarin. Begini Pak, bagaimana perasaan Pak Agus ketika saya kemarin melakukan observasi di kelas Bapak? Perasaan saya Bu Firda ketika Bu Firda sudah masuk ke dalam kelas menjadi observan saya tidak lagi ada grogi. Karena apa? Sebelum Bu Firda melakukan observan di kelas saya sudah mengalami yang menjadi observan saya kepala sekolah. Iya. Karena itu memang rutin ya Pak ya, Iya. dilakukan sekolah kita gitu Pak. Di penilaian kinerja ya Bu ya, mungkin Bu Firda sendiri pernah diobservasi ya sama para sekolah. Jadi tidak ada grogi gitu, biasa aja ya Pak Biasa ya aja. untuk memenuhi, karena sebelumnya memang sudah kegiatan mengobservasi itu sudah biasa ya Pak ya. Cuma Biasa untuk kita lakukan. tujuannya untuk memenuhi tagihan tugas di kinerja. Untuk kali ini saya hanya ingin melakukan coaching Pak, sekalian ini percakapan coaching gitu Pak. Kemudian area pengembangan apa yang sudah Bapak capai ketika kegiatan pembelajaran kemarin? Terkait dengan pertanyaan Bu Firda tadi, saya mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi. Ya mungkin itu saja. Dari artinya ketika anak belajar praktek langsung, mungkin anak akan dipelajari dengan menggunakan teknologi. Jadi Bapak ingin media yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran lebih dikembangkan lagi, terutama ke yang berbasis IT gitu ya Pak ya. Oke. Apakah sejauh ini sudah pembelajaran itu menurut Bapak sudah berjalan dengan baik? Sebenarnya ada satu kendala Bu. Satu siswa yaitu anaknya kurang menulis, artinya malas untuk menulis. Kalau siswa yang lain bisa menulis, artinya
memberikan kesimpulan ketika mereka praktek. Kemarin kan kita prakteknya langsung Pak Eko. Sebelum pembelajaran saya instruksikan itu untuk membawa alat peraga seperti lilin, sendok, es batu, dan korek yang artinya di sana perubahan wujud benda kan banyak, dari air menguap, es batu, Anak mempraktekkan Iya. satu persatu ya Pak ya. lilin itu kan perubahan wujud langsung cair. Kemudian di akhir kegiatan membuat laporan gitu Laporan, ya Pak ya, ya. hasil praktek yang mereka lakukan. Kesimpulan ya. Iya. Dari membuat kesimpulan ada salah satu siswa yang karena kerjanya kelompok, saya perhatikan dia diam Pak. Nah, saya kan setiap kelompok pasti saya bimbing Pak Eko, datanya apa? Ya saya keliling. Salah satu siswa ada yang Jadi ada salah satu siswa yang kurang aktif ketika kegiatan praktek begitu ya Pak ya. Kalau- Sehingga di akhir observasi, di akhir kegiatan praktek tadi ketika membuat kesimpulan dalam memberikan laporan, dia tidak bisa Tidak melakukan bisa. hal tersebut karena tidak menulis. tidak menulis. Karena kegiatan dia tidak aktif begitu ya Ya. Pak ya, hanya diam saja begitu ya Pak ya. Menurut Bapak penyebabnya apa Pak dengan anak tersebut malas menulis, tidak aktif dalam pembelajaran, masalahnya apa Pak? Kalau saya lihat dari Penyebabnya itu, Pak. latar belakang keluarga itu satu, kurangnya perhatian. Artinya kurangnya perhatian ketika pulang sekolah malam hari, mungkin kurang perhatian, tidak ditanyakan ke Baiko apa, seperti apa, sekolah bagaimana tadi pagi, ada tugas nanti atau gimana. Itu salah satunya mungkin. Terus yang kedua memang anaknya ketika disupport dibikin gambar, dia ternyata punya salah satu kelebihan. Artinya apa? Dia bisa menulis dengan menggunakan gambar itu. Dia bikin gambar, dia bikin sedikit keterangan. Itu. Dia mau menulis, cuman berbentuk gambar tubuh. Seperti wujud benda. Dia menggambarkan es batu. Dia kasih panah ke samping, berbentuk air sampingnya itu. Loh, saya langsung ngerti, oh berarti ini sifatnya mencair. Dan saya tanyakan, apa maksud ini nak? Kan mencair Pak. Nah gitu. Dia bisa menulis tapi melalui gambar dengan keterangan yang sedikit keterangan itu. Artinya tidak terlalu banyak kata-kata. Sepertinya dia fobia kalau melihat banyak tulisan langsung dong dia hanya satu itu. Jadi bakatnya itu menggambar ya Pak ya, Iya. memberikan laporannya dalam bentuk gambar ya Gambar. Pak ya. Salah satu penyebabnya anak tersebut tidak aktif mungkin karena kurangnya perhatian dari Dari keluarga, tidak ada perhatian, ditanya bagaimana Ya. begitu ya Pak ya. Kemudian dengan kondisi anak tersebut yang ternyata suka menggambar, tidak suka menulis, mungkin solusi apa yang bisa Bapak lakukan untuk anak tersebut? Yang pertama, saya tuh di mungkin sudah tahu ya, setiap kelas itu mempunyai guru kelas atau yang disebut paguyuban Pak Eko. Kalau saya misal di grup kelas itu memberikan, takut anak itu down, orang tua itu down. Akhirnya melalui paguyuban saya memberitahukan bahwa anak ini yang kurang, mendatangkan orang tua. Orang tua memberikan arahan. Salah satunya untuk memperhatikan, ditanya lah, paling minimal ditanya, kegiatan tadi pagi itu apa nak? Pelajaran apa nak? Minimal ditanya. Kalau sudah kita orang tua ada yang nanya, otomatis menurut saya siswa itu akan memberikan, ini nih Bu, ada tugas seperti ini. Nah, dari sana ada perhatian, dibimbing mungkin dibimbing. Itu yang pertama. Yang kedua, saya minta waktu tambahan jampel sebelum pulang sekitar 15 menit Pak Bu Firda, bagi anak yang kurang mampu memang, baik kurang dari literasinya, apalagi yang ini satu ini yang kurang menulis, malas menulis. Jadi saya minta waktu 15 menit pada orang tua sebelum pulang. Sebelum itu saya juga konfirmasi pada kepala sekolah, minta izin pada sekolah. Oke, luar biasa sekali ini cara yang dilakukan oleh Pak Agus. Salah satunya tadi dengan komunikasi langsung dengan orang tua, pemberitahuan agar
diberi perhatian khusus, kemudian memberi tambahan waktu untuk anak tersebut ya Pak ya. Mungkin itu kan di luar pembelajaran. Ketika pembelajaran, apa yang akan dilakukan oleh Pak Agus terhadap anak tersebut Pak? Saya di dalam kelas memanfaatkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya. Artinya diferensiasi tidak mengelompokkan menurut kemampuan, tapi saya sama kalau istilahnya kita campur. Artinya ada yang bisa dan tidak bisa. Nanti keinginan saya dari anak yang siswa yang bisa itu bisa membantu yang tidak bisa. Iya. Artinya ada Tutor teman sebaya. Iya, benar. Pak ya. saling mengisi. Iya. Jadi waktu pembelajaran memang perlu ya Pak ya dibentuk pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan Pak. Kira-kira Bapak setelah akan melakukan pertama komunikasi dengan orang tua, akan memberi jam tambahan, kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas begitu ya Pak. Kapan kira-kira Bapak akan melaksanakan target-target tersebut Pak? Dari sebelum ibu masuk menjadi observan saya sudah mengenal anak itu Bu. Saya sudah lakukan jauh hari sebelumnya. Jauh hari sebelumnya sekitar 2 bulan lah dari sekarang itu sudah saya lakukan. Jadi alhamdulillah dari apa yang saya terapkan sedikit ada pencerahan lah istilahnya, ada kemauan untuk membaik begitu. Iya, ada membaik. Yang awalnya melihat tulisan langsung down, tapi dia nawar dulu. Misal ada 4 baris, dia nawar Bu, Pak boleh Pak nulis 2 baris. Oh iya boleh. Kalau misal saya tekan harus 4, takut tambah dia takut. Kembali lagi ke sifat awalnya gitu Iya. Pak ya. Kembalikan. Jadi ada kebijakan khusus untuk anak tersebut Satu, ya Pak ya. ya. Mohon maaf ini Bu ya, ini kita cerita ya. Sampai teman yang lain itu iri. Oh enak Pak, itu Pak nulisnya sedikit. Saya balikan lagi, mau nak seperti ini. Enggak mau Pak. Ya sudah. Jadi sebenarnya solusi ini sudah Bapak sudah lakukan dan Ya. sudah ada hasil yang progres gitu ya Pak ya. Alhamdulillah, Hasil yang bukan. baik. Dan karena ini sudah progres jadi paling nggak bisa dilakukan berkelanjutan, bisa Ya, terus dilakukan gitu ya Pak ya. Untuk Ya. kabar berikutnya tentang perkembangan anak ini kita nanti bisa ngobrol-ngobrol di lain waktu begitu ya Pak ya. Boleh. Ya, demikianlah Pak hasil percakapan pasca observasi kita kali ini. Semoga apa yang saya lakukan, Pak Agus lakukan itu semuanya bermanfaat untuk anak didik kita dan bisa menjadi perubahan ke arah yang lebih baik untuk anak-anak kita maupun diri kita sendiri sebagai pendidik untuk menjadikan kita itu bisa berbuat lebih baik, memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik karena memang tugas kita kepada anak itu adalah menuntun bukan menuntut begitu ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya Pak Agus. Siap, Bu. Terima kasih Pak Eko. Demikianlah pasca observasi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.